Ini sebenarnya Roy Suryo ini sudah sangat takut, sudah ketakutan, sudah mengerikan. Dia tidak ada bahan, tidak punya saksi, tidak punya barang bukti, tidak punya alat bukti, hanya ngomong doang. Maksa-maksa saya untuk prapit. Sekarang saya prapit. Hello, kenapa enggak kemarin? Kayaknya seperti apa kemarin lu kok tayang dari TV ke TV dengan euforia, ya, padahal lu nggak ada apa-apanya gitu. Nggak bisa kalian tolak pasal yang sudah didakwakan. Oke, Bun, tadi sidang perdana terkait praktik. Sebelumnya dia mengajukan praktik terkait penggeledahan, penangkapan dan penahanan dikabulkan. Dalam proses praktik kedua, benar itu gimana? Jadi sebenarnya apapun hak hukum mereka itu sah saja, namanya berupaya. Cuman semua itu ada tahapan. Jadi hukum beracara itu nggak bisa mundur ke belakang gitu. Seperti kan dari pelaporan, penyidikan, penyelidikan, tersangka. Nah di saat tersangka inilah ditawarkan dia untuk prapit atau gelar perkara khusus. Untuk apa yang dimaksud seperti kami? Kita harus mempertanyakan apa dasar-dasar hukum saya ditersangkakan. Itu saat gelar perkara kemarin 15 Desember itu. Nah, tolong tinjau kembali. Terus kenapa saya kena pasal ini? Kenapa kena pasal ini? Supaya itu gunanya gelar perkara khusus itu hadir di situ adalah propam warsidik, semua di situ hadir. Jadi kita mempertanyakan cara-cara penyidik, bagaimana cara menyidik menjadikan klien kita tersangka. Apakah memenuhi unsur, apakah sudah benar atau ada kekurangan atau seperti apa. Nah, mereka kan tidak lakukan, mereka hanya cuap ijazah-ijazah melulu. Oke, Bunda kan tidak. Saya melakukan, ya akhirnya tinjau ulang, disetujui, namun secara etik kita datang berdamai kepada Pak Jokowi. Itu rentetannya peristiwa ya. Nah mereka tidak lakukan, ujuk-ujuk dengan bermacam cara. Ini sebenarnya Roy Suryo ini sudah sangat takut, sudah ketakutan, sudah mengerikan. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Dia tidak ada bahan, tidak punya saksi, tidak punya barang bukti, tidak punya alat bukti, hanya ngomong doang. Ini yang dikatakan fitnah dan pencemaran nama baik itu. Nah, sekarang dia prapit lagi dengan hal yang hampir sama. Termohon harusnya termohon satu itu jaksa, tidak harus ke kepolisian lagi. Ketika prapit satu itu memori atau warka apanya yang disampaikan oleh pihak hakim menyampaikan 8 item 10 item, 7 diterima, 7 ditolak, 3 diterima. Apa yang diterima? Bahwa penangkapan yang tidak sah. Tapi untuk dia tersangkanya itu sudah memasuki P21, sudah dilimpahkan, sudah diregister, dan bahkan sudah buat dakwaan. Tinggal menunggu jadwal sidang. Nah, dalam hal ini disampaikan itu dalam penolakan dalam pembacaan dari amar perkara prapit itu oleh hakim. Kenapa itu diulang lagi? Seharusnya dia gugat
kejaksaan. Kan disampaikan hakim itu untuk P21 sudah terpenuhi. Nah, kok digugat tersangka? Berarti mengobok-obok hukum. Mengobok hukum beracara itu. Jadi kita harus punya etika juga di dalam perkara ini. Nah, mereka maksa-maksa saya untuk prapit. Sekarang saya prapit. Hello, kenapa enggak kemarin? Kan kayaknya seperti apa kemarin lu kok tayang dari TV ke TV dengan euforia. Ya, padahal lu enggak ada apa-apanya gitu. Terus sekarang coba enggak bisa kalian tolak pasal yang sudah didakwakan. Kenapa? Karena itu harus dilakukan dalam persidangan pengujian pembuktian. Kesaksian harus ada 2 alat bukti. Saksi dan pembuktian surat atau pembuktian hal yang dirasa perlu. Ada saksi, ada cek, ada saksi ahli yang akan ditampilkan untuk sejauh mana perkara ini. Jadi jangan, saya nggak suka kalau 32, 310, 311 atau pasal barunya 434, 433. Oke, itu kan hukumnya ringan. Tapi 32, 35 dia nggak mau. Kok dia yang ngatur? Hebat kali. Dia tahu nggak apa penyebab dari dia dimasukkan dalam pasal 32, 35. Dia mentransmisi, merubah, menghilangkan, menambah, mengurangi, bahkan mengedit yang bukan hak. Oh, itu kan ijazah Jokowi kan analog. Kalau benar ijazah Jokowi analog, kenapa dengan fotokopi Dian Sandi itu sudah bisa menyatakan 99,9% palsu? Apakah akurat? Apakah valid data yang kalian teliti? Nah, kita coba coba kita bicara tentang peneliti. Ibarat kita melakukan tesis atau kita ini ada kejanggalan. Kita sampaikan ke profesor ini ada kejanggalan. Oh ya, ada temuan. Harusnya temuan ini dibahas oleh profesor. Oh ya, temuan ini. Tapi tidak untuk diulang-ulang dan dipublikasi yang bukan hak. Ini yang terikat dia dengan pasal 35 itu. Sekarang ijazah yang diteliti. Dari mana dia dapat barang bukti? Apakah ada, saya serahkan barang bukti ini kepada Sabta untuk diteliti. Oke? Ada tanda terima? Itu kan sah. Ini kan tidak. Bukan haknya. Dari mana ada fotokopi dari Dian Sandi, bahkan ada berbeda-beda itu. Kalau saya lihat ijazah Pak Jokowi, di situ ada makan rayap. Jadi banyak hal. Nah, kenapa berani meneliti? Dia aja bukan ahli telematika. Itu hanya sertifikasi. Bukan ahli telematika. Emang dia berpendidikan tentang ITE itu? Bukan gampang. Dia hanya tukang foto. Saya dengar dia itu buta warna. Yang bisa melihat hitam putih itu adalah kelebihannya. Ya,
kalau buta warna untuk hitam putih. Tapi untuk video dia nggak bagus itu, ya kan? Itu kan analisa orang udah banyak. Siapa Roy Suryo ini sebenarnya? Jadi jangan kita menanyakan siapa dia, siapa mereka, siapa orang itu. Tanya diri, siapa saya, siapa kita. Harus begitu. Jangan suka nuding, nyari-nyari kesalahan orang lain. Sehingga kita juga punya kesalahan yang besar. Dan banyak kesalahan kita. Jadi kita ini manusia yang tidak pernah sempurna. Sempurna Tuhan punya. Jadi jangan suka cari-cari kesalahan. Apalagi belakangan ini. Yang selalu jadi objek saya. Nenek lampir, bawa foto, bawa ini. Ini kan ujaran kebencian yang ditanamkan ke saya. Saya kan sakit hati juga. Ya kan? Boleh kita berlainan pendapat, boleh kita. Pro kontra itu harus dihormati. Ya, bukan kalian dewa kebenaran. Pro kontra harus dihormati. Jika pro kontra itu kalian hormati, kita tidak akan ada keributan. Hah? Boleh. Ibarat kami bersidang nih, ribut, bertengkar, bela klien. Di luar kami ngopi sama. Itu profesionalitas. Ya, jangan kalian bawakan feel. Karena apa? Karena kita sayang sama ibu ini, karena kita suka sama bapak ini, terus kita berjuang konyol, ya. Kita karena simpatik konyol kita berjuang. Nggak ada batas, nggak ada urgensinya nggak jelas, ya. Nah, akhirnya apa? Mudaratnya ke mana? Ke diri kita. Boleh kita dukung? Boleh. Tapi jangan arogan. Nanti kalian dapat lawan. Kayak kemarin kalian sorak-sorak, ini pendukung Termul. Kalian apa hak kalian untuk hadir di pengadilan? Orang juga punya hak. Ini kan terbuka untuk umum. Jadi jangan nanti terjadi ada korban bentrok di lapangan. Saya peringatkan kepada nenek-nenek sebaya saya, ya, itu semua sebaya saya, ya, hampir semua, kecuali yang bersama AS, yang kata Roy Suryo. Nah, kecuali itu, ya, artinya di sini kita dapat mempertanggungjawabkan statement saya hari ini, ya. Jangan buka aib orang kalau tidak mau aib kalian dibongkar, ya. Ingat itu, ya, ingat. Nanti kalian mempermalukan, ternyata kalian lebih hina sehinanya. Jadi dalam hal ini berapa cara kalian melakukan upaya untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kalian mainkan ritme-ritme ini. Kalian buat kesana kesini. Kalian obok-obok hukum ini. Yang diponering lah, yang gak patut dipatutkan. Yang tidak pantas dipantaskan. Sehingga seolah-olah pengacara tidak peduli dengan hukum beracara. Tidak merasa seperti apa udah disebutkan oleh hakim kemarin dalam putusannya bahwa itu sudah haknya jaksa. Kok masih polisi lagi? Kok tersangka lagi yang dibahas? Ini kan lucu. Nah, mungkin dalam hal ini sekali lagi, mari, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mari kita introspeksi diri. Tadi perkara ini menjadi berat, bisa jadi ringan. Jika ringan bisa dihilangkan. Ayo introspeksi, telaah dengan baik. Seperti apa? Apa yang kalian dapatkan jika ini kalian lanjutkan? Itu di bawah jurang loh. Ya. Ibarat debu di atas tunggul, datang angin, push, habis. Ya, apalagi kita penyakitan seperti ada peramal, nanti ada tokoh yang mati di penjara, ya kan? Ini juga harus kita pertimbangkan. Tolong, jangan arogansi, ya. Nggak boleh terlalu arogansi.
tipa melebihi apa? Dia melebihi praktisi hukum. Ini error and persona. Itu seharusnya itu pengacara kamu yang ngomong, Tifa. Jangan terlalu banyak halusinasi. Bagi saya, minta ke pengadilan, ini diproses dengan baik. Mohon kejaksaan juga, kalau ini masih menimbulkan keributan, silahkan diamankan. Kalau tidak, ya dilanjutkan. Tapi jangan kalian anggap kalian bisa bebas murni. Setidak-tidaknya ada pidana itu, ya. Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Semoga yang harus kita minta kepada pihak pengadilan agar ini diproses, karena Pak Jokowi juga ingin hak hukumnya juga ingin terpenuhi, ya. Dia sebagai pelapor, jika ditunda-tunda, jika dicari-cari alasan, dia ditantang-tantang, dia diancam-ancam, dia diintervensi, akan tidak hadir, akan melarikan diri, akan zoom, dia akan gentleman hadir di persidangan. Itu yang disampaikannya pada semua pihak. Saya dengar ya, saya dengar-dengar saja. Karena saya nggak pernah jumpa Pak Jokowi, ya. Nah itu mungkin, mari kita introspeksi diri. Kalau ingin kita kawal-kawal bersama, mari kita doakan kebenaran itu pasti akan terlihat. Dan jangan dikira kalian diintervensi. Sebenarnya siapa yang diintervensi? Kalian dengan gampang menghina orang. Ketika kita menjas, ketika kita meluruskan dengan narasi hukum, dengan memberikan edukasi, kita dihina. Kan gak enak gitu. Oke, terima kasih, selamat malam.